rekan-rekan semua, perkenalkan nama saya Elita, saya dari bagian HRD. Kita hari ini akan membahas materi terkait peraturan perusahaan. Ya, untuk peraturan perusahaan merupakan materi yang sangat penting, teman-teman pahami, jadi teman-teman boleh simak dengan baik ya terkait peraturan perusahaan. Oke, kita masuk ke materi peraturan perusahaan. Di materi peraturan perusahaan, ini kita akan membahas 7 poin. Yang pertama ada poin istilah-istilah dan pengertian. Yang kedua ada poin hubungan kerja. Yang ketiga ada poin hari kerja dan waktu kerja. Keempat ada poin pengupahan. Kelima ada fasilitas kesejahteraan. Poin 6 ada peraturan tata tertib. Dan ketujuh pelanggaran dan sanksi. Di materi peraturan perusahaan kita akan membahas 7 materi tersebut. Oke, next slide ya. Kita masuk ke materi yang pertama. Oke, kita masuk ke materi istilah-istilah dan pengertian. Ya, yang pertama ada pengertian keluarga. Apa sih pengertian dari keluarga? Jadi keluarga itu merupakan istri atau suami, anak kandung dan anak angkat yang sah dengan batas usia 21 tahun, belum menikah dan belum bekerja yang terdaftar pada bagian Departemen Personalnya. Yang kedua, ada pengertian dari tanggungan keluarga. Jadi tanggungan keluarga itu adalah istri atau suami dan 3 orang anak yang sah dari pekerja atau janda dan 3 orang anak yang sah di mana anak dari pekerja belum menikah dan baru bekerja dan berusia 21 tahun dan sudah terdaftar pada bagian personal. Yang ketiga ada pengertian dari orang tua pekerja. Jadi orang tua pekerja adalah bapak atau ibu kandung atau bapak ibu mertua dari pekerja yang terdaftar pada bagian personal. Oke, kita masuk ke nomor 4. Di sini ada pengertian dari upah kerja lembur. Ya, upah kerja lembur adalah upah yang diterima oleh pekerja karena pekerja tersebut telah melakukan pekerjaan di luar jam atau hari kerja yang telah ditentukan dan atas perintah atasan. Yang kelima, ada pengertian dari kecelakaan kerja, yaitu adalah kecelakaan yang terjadi atau timbul karena suatu kegiatan kerja. Yang keenam, ada pengertian dari mutasi, yaitu perpindahan pekerja dari satu departemen ke departemen lainnya dalam satu perusahaan, atau juga berarti perpindahan karyawan dari perusahaan yang satu ke perusahaan yang lainnya dalam satu grup perusahaan. Nomor 7, ada pengertian dari rotasi, yaitu perpindahan pekerja dari satu bagian ke bagian lainnya dalam satu departemen. Ya, kalau tadi mutasi itu perpindahan beda departemen, sedangkan kalau rotasi itu adalah perpindahan bagian yang masih dalam satu departemen. Terus nomor 8 ada pengertian dari sakit, yaitu pekerja yang berhalangan untuk melakukan pekerjaan akibat mengalami gangguan kesehatan yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter. Yang ke-9 ada pengertian dari mangkir, yaitu pekerja yang tidak hadir melakukan pekerjaan tanpa ada keterangan dari pekerja yang dapat diterima oleh perusahaan. Oke, jadi itu ada 9 istilah-istilah dan pengertian. Ya. Oke, kita next slide, kita masuk ke materi hubungan kerja. Yang pertama itu ada penerimaan karyawan baru, jadi calon karyawan harus lulus dalam proses seleksi yang diselenggarakan oleh perusahaan. Yang kedua ada hubungan keluarga. Dalam menjaga keserasian lingkungan dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, perusahaan tidak dapat menerima sanak keluarga inti dari karyawan sebagai karyawan, kecuali mendapat izin tertulis dari pimpinan perusahaan. Bila terjadi perkawinan antara 2 karyawan dalam satu unit kerja di perusahaan, maka salah satunya harus mengundurkan diri atau dimutasikan ke departemen lain dan harus mendapatkan izin dari pimpinan perusahaan. Yang ketiga ada jabatan dan golongan. Jadi susunan jabatan ditetapkan berdasarkan tugas dan tanggung jawab. Jabatan dikelompokkan dalam golongan, klasifikasi jabatan dan golongan secara terperinci diatur sendiri. Next slide. Di sini ada mutasi. Untuk kepentingan perusahaan, pengusaha setiap waktu dapat menugaskan karyawan pindah tugas atau mutasi dengan tetap memperhatikan UU Nomor 13 Tahun 2003. Karyawan yang menolak mutasi sesuai dengan pasal 17 ayat 1 dapat dikenakan sanksi sesuai pasal 45.2 bagian 1. Oke, selanjutnya di sini ada promosi dan demosi. Ya, di sini pengusaha berwenang untuk menetapkan kenaikan atau penurunan posisi atau jabatan karyawan dengan surat keputusan. Setelah itu ada penilaian prestasi kerja.
Penilaian prestasi kerja bagi setiap karyawan dilakukan oleh atasan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh perusahaan dan bersifat objektif. Next. Oke, di sini ada sistem gaji ya teman-teman. Di sini ada hari kerja dan jam kerja. Jadi untuk hari kerja dan jam kerja terbagi menjadi dua. Jika teman-teman mendapatkan 6 hari kerja, berarti teman-teman bekerja dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Untuk hari Senin sampai dengan hari Jumat, teman-teman bekerja selama 7 jam, sedangkan untuk di hari Sabtu bekerja selama 5 jam. Teman-teman yang mendapatkan 5 hari kerja, teman-teman bekerja dari hari Senin sampai dengan Jumat, dengan jumlah jam yaitu 8 jam. Jadi, baik 6 hari kerja ataupun 5 hari kerja, jumlah jam kerja dalam satu minggu adalah 40 jam. Ya. Di sini ada schedule jam kerja. Buat jam kerja 8 jam sehari untuk 5 hari kerja atau 7 jam sehari untuk 6 hari kerja. Jadi di luar dari itu dihitung lebih. Schedule jam kerja sudah diatur sesuai dengan peraturan perusahaan. Jadi untuk tes SI, untuk bagian atau departemen QC, warehouse, dan produksi itu istirahatnya adalah 80 menit yang nanti akan diatur oleh departemen masing-masing. Dan untuk PT Tekno, untuk bagian QC dan warehouse itu adalah 80 menit istirahatnya dan akan diatur oleh departemen masing-masing. Oke, kita next slide. Oke, jadi di sini ada overtime atau lembur. Terdapat 3 macam overtime atau lembur. Yang pertama ada schedule overtime atau lembur yang schedule atau lembur yang sudah terschedule ya. Di mana lembur yang sudah ada di schedule atau lembur yang sudah ada di jam normal, misalnya adalah injection produksi. Untuk yang kedua di sini ada regular overtime atau lembur reguler. Jadi lembur yang tidak di schedule dan dibayar didasarkan per jam. Yang ketiga ada package overtime atau lembur, jadi lembur yang tidak berdasarkan schedule tapi dibayarkan atas dasar 4 sampai dengan 5 jam. Oke, kita next slide. Di sini perlu diingat ya teman-teman, untuk penentuan karyawan yang mendapatkan regular overtime dan package overtime ditentukan oleh departemen head-nya masing-masing. Jika ada revisi lembur, maka departemen head masing-masing akan merevisi di sistem data jam lembur dan memberikan ke HRD via email untuk direvisi gajinya. Oke, kita next slide ya. Di sini ada ketentuan perhitungan gaji jika terdapat izin alfa, cuti, dan diliburkan perusahaan. Ya, untuk yang izin dan alfa untuk regular overtime itu gaji pokoknya dipotong ya, sedangkan uang hariannya itu juga tidak dapat ya. Sedangkan untuk package overtime untuk gaji pokok itu tidak dipotong, tapi uang harian juga tidak dapat ya. Jika ada sakit, cuti, atau cuti istimewa untuk yang regular overtime, gaji pokok tidak dipotong, uang harian juga tidak dapat. Sedangkan untuk yang package overtime, untuk gaji pokok juga tidak dipotong dan uang hariannya dapat. Seperti itu ya. Untuk cuti hamil, yang regular overtime, ini gaji pokoknya tidak dipotong, uang hariannya juga tidak dapat. Sedangkan untuk yang package overtime, untuk cuti hamil, gaji pokoknya tidak dipotong dan uang hariannya juga tidak dapat. Ya. Jika diliburkan oleh perusahaan ya tidak ada cuti atau cuti sudah habis, untuk regular overtime gaji pokoknya dipotong dan uang hariannya tidak dapat. Sedangkan untuk package overtime, jika diliburkan oleh perusahaan maka gaji pokoknya tidak dipotong dan uang hariannya tidak dapat. Kita next slide ya. Oke, di sini ada perhitungan bagaimana cara perhitungan untuk mendapatkan upah lembur. Jadi misalnya teman-teman mendapatkan lembur ya, teman-teman bisa menghitung sendiri nih bagaimana caranya untuk menghitung untuk mendapatkan upah lembur seperti itu. Jadi tidak perlu menanya ke bagian personalia atau ke departemennya berapa upah lembur saya Bu, misalkan, atau Pak dalam 1 bulan ini. Nah, teman-teman bisa menghitungnya sendiri. Di sini sudah ada rumusnya, yaitu jam lembur dibagi 173 dikali upah sebulan. Untuk rumus ini sudah sesuai dengan Kepmin nomor 102 tahun 2004. Ya. Di sini ada contoh, ada lembur 2 jam. Ya, untuk lembur 2 jam, teman-teman tidak bisa untuk memasukkan langsung ke dalam rumus jam lembur dibagi 173 dikali upah sebulan. Atau tidak bisa langsung memasukkan 2 dibagi 173 dikali upah sebulan. Kenapa tidak bisa? Karena untuk jam lembur ada perhitungannya sendiri. Ya, oke, kita next slide ya.
Oke, untuk jam lembur ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah ketika teman-teman lembur pada saat hari kerja. Contoh teman-teman mendapatkan hari kerja 6 hari kerja dari Senin sampai dengan Sabtu. Nah, teman-teman mendapatkan lembur nih di antara hari Senin sampai dengan Sabtu, berarti untuk perhitungannya adalah lembur pada saat hari kerja. Nah, untuk rumusnya adalah ketentuan A, jam pertama dikali 1,5, jam berikutnya dikali dengan 2. Oke, kita next slide ya. Oke, yang kedua, di sini ada lembur pada hari libur. Untuk yang 6 hari kerja, itu hari liburnya adalah di hari Minggu. Ya, jika teman-teman di hari Minggu mendapatkan lembur, maka teman-teman perhitungan yang memakai rumus yang lembur pada hari libur. Ketentuan B yaitu 7 jam pertama dikali 2, jam ke-8 dikali 3, jam ke-9 dan 10 dikali dengan. Oke, kita next slide ya. Oke, kita masuk ke contohnya ya teman-teman. Jadi biar teman-teman bisa memahami nih bagaimana cara menggunakan rumusnya. Di sini ada contoh Andi bekerja lembur pada hari kerja biasa. Total jumlah lembur pada hari itu adalah 2 jam. Berapa gaji lembur dia pada hari itu? Untuk upah sebulannya Andi adalah 4.500.000. Ya. Ada contoh seperti ini yang teman-teman perlu pahami adalah yang pertama dicari adalah lemburnya di hari apa? Hari kerja biasa atau hari libur. Ya. Di sini contohnya adalah Andi lembur pada hari kerja biasa, maka kita pakai ketentuan yang A. Ya, di sini ketentuannya adalah jam pertama dikali 1,5, jam berikutnya dikali dengan 2. Ya. Contoh misalnya Andi lembur di hari Senin. Hari Senin ya Andi lembur 2 jam ya. Berarti jam kerjanya dari jam 8 sampai dengan jam 4, 7 jam ya. Berarti lemburnya dari jam 4 sampai dengan jam 6, yaitu jam. Jam pertama itu adalah jam pertama Andi lembur, yaitu dari jam 4 sampai dengan jam 5. Ya, berarti kita masukkan kolom jam pertama di kolom jam yaitu 1 jam. Setelahnya untuk jam berikutnya yaitu dari jam 5 sampai dengan jam 6. Ya, itu adalah 1 jam. Berarti kita masukkan 1 jam di jam berikutnya. Berarti total jamnya adalah 2 jam. Setelah itu, di kolom jam sudah terisi, teman-teman kalikan 1,5 dikali 1 adalah 1,5, 2 dikali 1 adalah 2. Jika sudah mendapatkan hasil perkalian, teman-teman bisa jumlahkan 1,5 ditambah 2, berarti hasilnya adalah 3,5. Ya, berarti total 2 jam lemburnya itu adalah 3,5. Jadi bukan 2 jam ya. Setelah itu jika sudah mendapatkan 3,5, maka kita masukkan ke rumusnya yang jam lembur dibagi 173 dikali upah sebulan. Kita masukkan jam lemburnya yaitu 3,5, jadi bukan 2 jam ya, tapi 3,5 dibagi 173 dikali 4.500.000. Maka upah yang didapatkan Andi selama lembur di hari kerja biasa selama 2 jam adalah Rp91.040. Itu ya teman-teman untuk kasus ketika lembur di hari kerja. Next slide. Oke, kita masuk ke contoh berikutnya ya teman-teman. Di sini ada Siska bekerja lembur pada hari kerja biasa. Total jumlah ia lembur pada hari itu adalah 5 jam. Berapa gaji lembur dia pada hari itu? Untuk upah sebulannya tetap 4.500.000. Oke, untuk Siska ini lemburnya di hari kerja biasa ya, kita ibaratkan di hari Senin Siska lembur dengan 6 hari kerja, berarti bekerja di hari Senin adalah dari jam 8 sampai dengan jam 4 sore. Setelah itu Siska lembur 5 jam ya, dihitung dari jam 4 sore seperti ya. Untuk jam pertama ya teman-teman, jam pertama lembur ini adalah dari jam 4 sampai dengan jam 5, berarti kita masukkan 1 jam untuk jam pertama. Untuk jam berikutnya itu adalah jam yang sudah diambil 1 jam pertama lembur tadi. Berarti 5 dikurangi 1 jam yang sudah diambil berarti sisanya adalah 4 jam. Nah, 4 jam itu adalah kita masukkan di jam berikutnya. Seperti itu ya. Setelah itu ditambahkan berarti totalnya adalah 5 jam. Setelah sudah diisi kolom jam, teman-teman bisa kalikan 1,5 dikali 1 adalah 1,5, 2 dikali 4 sama dengan 8. Ya. Jika sudah mendapatkan hasil perkalian, bisa dijumlahkan 1,5 ditambah 8 adalah 9,5. Ya, kita masukkan ya di rumusnya jam lembur 9,5 dibagi 173 dikali 4.500.000, maka totalnya adalah Rp234.104. Berarti itu upah lembur yang didapatkan Siska ketika lembur di hari kerja biasa selama 5 jam. Ya, itu berikut adalah contoh untuk
teman-teman ketika nanti lembur di hari kerja biasa. Oke, kita next slide. Di sini Edo bekerja lembur pada hari liburnya, yaitu hari Minggu. Total jumlah ia lembur pada hari itu adalah 6 jam. Berapa gaji lembur dia pada hari itu? Oke, di sini case-nya adalah Edo bekerja lembur di hari libur, yaitu hari Minggu. Berarti kita pakai rumus yang kedua atau ketentuan yang B ya teman-teman. 7 jam pertama dikali 2, jam ke-8 dikali 3, jam ke-9 dan 10 dikali dengan 4. Ya. Nah, di sini untuk lembur di hari Minggu atau di hari libur langsung 7 jam pertama. Ya, teman-teman. Karena Edo lemburnya itu adalah 6 jam, tidak lebih dari 7 jam, maka kita langsung masukkan saja angka 6 di kotak jam 7 jam pertama. Ya, langsung saja tuliskan 6 jam. Kenapa begitu? Karena Edo tidak lembur lebih dari 7 jam atau tidak sampai 8 jam atau tidak sampai 10 jam. Ya, jadi kita hanya isi kotak di 7 jam pertama saja. Ya. Setelah kita sudah masukkan angka 6, setelah itu kita kalikan. 2 dikali 6 adalah 12. Ya. Karena di kotak selanjutnya tidak ada angka, maka bisa kita langsung tulis saja ya, total 6 jam itu jam lemburnya adalah 12. Setelah itu sudah mendapatkan angka 12, kita masukkan ke rumus jam lembur dibagi 173 dikali upah sebulan. Ya, berarti 12 dibagi 173 dikali 4.500.000. Maka upahnya Edo selama lembur di hari libur yaitu hari Minggu selama 6 jam adalah Rp312.138. Ya, oke kita next slide. Ke contoh berikutnya ya teman-teman. Di sini ada Maria bekerja lembur pada hari libur nasional. Total jumlah ia lembur pada hari itu adalah 9 jam. Berapa gaji lembur dia pada hari itu? Oke, jadi karena Maria lemburnya adalah 9 jam, maka ketiga kotaknya terisi nih teman-teman ya. Untuk 7 jam pertama, kita langsung masukkan saja angka 7. Kenapa kita masukkan angka 7? Karena Maria lemburnya lebih dari 7 jam, jadi kita langsung masukkan angka 7. Setelah itu, Maria karena lemburnya lebih dari 8 jam, maka untuk kotak jam ke-8 kita masukkan saja jam. Kenapa 1 jam? Jadi kita perhitungannya itu adalah dari jam ke-7 ke jam ke-8, yaitu 1 jamnya kita masukkan di kolom jam ke-8 1 jam. Setelah itu, karena masih ada lembur lagi 1 jam lagi ya karena 9 jam, maka di kotak jam ke-9 dan 10 kita masukkan 1 jam. Perhitungannya adalah dari jam ke-8 ke jam ke-9. Ya, setelah itu kita tambahkan maka totalnya adalah 9 jam. Setelah itu kita kalikan 2 dikali 7 adalah 14, 3 dikali 1 adalah 3, 4 dikali 1 adalah 4. Setelah itu kita jumlahkan 14 ditambah 3 ditambah 4 adalah 21. Ya, setelah itu kita masukkan rumus ya, 21 dibagi 173 dikali 4.500.000. Maka total Maria selama lembur di hari libur nasional dengan 9 jam upahnya adalah Rp546.242. Itu adalah upah lembur yang Maria dapat. Itu ya teman-teman untuk cara perhitungan upah lembur ya, baik di libur hari libur nasional atau libur hari Minggu ataupun di hari kerja biasa. Semoga bisa dipahami ya. Kita next slide teman-teman. Di sini ada sistem absensi dan pembayaran lembur. Nah, untuk sistem absensi itu di PT TSSI dan PT Tekno dari tanggal 21 ke tanggal 20 bulan berikutnya. Ya, untuk pembayaran upah selalu di akhir bulan ya teman-teman. Di sini ada contoh untuk sistem absensi dari 21 Februari ya ke 20 Maret. Nah, untuk pembayaran upahnya ada di tanggal 31 Maret. Seperti itu ya teman-teman. Di sini ada lembur di 19 April. Jadi untuk lembur sendiri ini dibayarkan dibarengi dengan pembayaran upah ya teman-teman. Di sini ada lembur 19 April masuk absensi 21 Maret sampai dengan 20 April. Maka pembayaran lembur di 19 April akan dibayarkan dibarengi dengan pembayaran upah di tanggal 30 April. Ya, setelah itu ada lembur di tanggal 23 April ya teman-teman. Karena lembur 23 April masuk absensi 21 April sampai dengan 20 Mei, maka lembur 23 April akan dibayarkan dengan pembayaran upah ya dibarengi dengan pembayaran upah di tanggal 31. Oke, teman-teman. Oke, kita next slide. Oke, di sini ada keterlambatan masuk kerja. Nah, teman-teman, untuk masuk kerja itu contoh jam 8 ya, jam 8 pagi.
Nah, berarti teman-teman itu sekurang-kurangnya 5 menit sebelum masuk sudah ada di area kerjanya masing-masing. Berarti jam 7.55 teman-teman sudah ada di area kerjanya masing-masing. Jadi jangan sampai terlambat ya teman-teman. Jadi pastikan 5 menit sebelum masuk sudah ada di area kerja masing-masing. Setelah itu ada pembebasan dari kewajiban bekerja. Di sini ada sakit dan sakit berkepanjangan, kedua ada izin tidak masuk kerja, ada ketiga mangkir, keempat cuti. Untuk cuti di sini ada cuti tahunan, cuti khusus, cuti melahirkan, dan cuti hari. Kita akan bahas satu persatu ya teman-teman. Kita masuk ke next slide. Oke, di sini ada sakit dan sakit berkepanjangan ya. Untuk teman-teman yang sakit ya, baik karena kecelakaan kerja ataupun sakit karena badan ya teman-teman, itu boleh tidak masuk kerja, upahnya pun tidak terpotong ya, asalkan teman-teman ketika sakit nanti harus berobat ya dengan dibuktikan surat keterangan dari dokter. Jadi mohon dibawa surat keterangan dari dokter saat masuk kembali ke perusahaan. Jadi untuk sakit sendiri ya teman-teman, ini surat keterangan dokternya harus dari klinik yang tertera di BPJS teman-teman. Jadi tidak bisa di klinik lain ya. Contoh misalkan yang tertera di BPJS teman-teman klinik A, tetapi surat keterangan dokternya dari klinik B. Nah, itu tidak boleh ya teman-teman, atau dari departemen tidak menerima, maka untuk surat keterangan dokternya harus dari klinik A. Seperti itu ya. Untuk sakit berkepanjangan itu juga teman-teman ya tidak akan dipotong ya, namun tetap harus melampirkan surat keterangan dokter. Seperti itu ya. Yang kedua ada izin tidak masuk kerja. Untuk izin tidak masuk kerja, ini untuk upahnya ini terpotong teman-teman, karena karyawan tersebut belum mendapatkan cuti tahunan. Ya, maka jika teman-teman belum mendapatkan cuti tahunan dan ada keperluan mendesak ya, sehingga teman-teman tidak masuk bekerja, teman-teman bisa izin ya. Namun upahnya terpotong dan teman-teman harus pastikan sudah konfirmasi dulu atau infokan ke atasan teman-teman. Jadi atasan teman-teman tahu nih kenapa teman-teman pada hari itu tidak masuk kerja. Seperti itu ya. Yang ketiga ada mangkir. Untuk mangkir sendiri atau sama dengan alfa ya. Jadi untuk mangkir sendiri yaitu karyawan meninggalkan pekerjaan tanpa izin dari atasan atau kepala departemen ya. Maka karyawan akan dianggap mangkir atau alfa. Untuk mangkir atau alfa sendiri, teman-teman juga akan terpotong untuk upahnya seperti itu ya. Dan pastikan teman-teman jangan sampai ada mangkir atau alfa, karena nanti akan ada punishment-nya atau sanksinya jika ada alfa. Ya, seperti itu. Oke, kita next slide. Oke, di sini ada cuti tahunan. Jadi cuti tahunan itu diberikan 12 hari setelah pekerja bekerja 12 bulan secara terus-menerus. Seperti itu ya. Jadi sudah sesuai dengan pasal 79 ayat 2C UU nomor 13 tahun 2003. Ya. Selama melaksanakan cuti tahunan, karyawan tetap mendapatkan upah penuh, ya. Jumlah hari cuti tahunan yang diambil oleh karyawan ditentukan oleh kepala departemen masing-masing dengan tetap memperhatikan kebutuhan perusahaan dan kepentingan karyawan. Setiap karyawan yang akan cuti harus mengajukan permohonan secara tertulis sekurang-kurangnya 2 minggu sebelum tanggal cuti dan sudah disetujui oleh atasannya maksimal 7 hari setelah pengajuan. Cuti yang diambil tanpa izin terlebih dahulu dari atasannya dapat dianggap sebagai pelanggaran tata tertib dan dapat dikenakan sanksi indisipliner. Hak cuti tahunan gugur jika dalam 12 bulan setelah tahun berjalan tidak dipergunakan, bukan karena alasan-alasan yang diberikan perusahaan. Cuti tidak dapat diambil dalam rentang waktu 30 hari sebelum seorang karyawan mengundurkan diri. Ya, oke, kita next slide. Oke, kita masuk ke cuti khusus ya. Untuk cuti khusus sendiri, kalau cuti tahunan tadi kan ada syaratnya kalau karyawan sudah bekerja selama 12 bulan. Untuk cuti khusus ini tidak ada syarat ya, baik karyawan yang baru bekerja satu bulan pun mendapatkan cuti khusus. Ya, untuk cuti khusus ini jika teman-teman ada keperluan yang pertama ketika ada yang keluarga meninggal dunia, baik istri, suami, anak, menantu, bapak, ibu mertua, teman-teman mendapatkan cuti selama 2 hari kerja. Jadi selama 2 hari cuti tersebut teman-teman upahnya tetap dibayarkan atau tidak dipotong. Ya, asalkan nanti ketika masuk kembali, maka teman-teman harus melampirkan bukti berupa surat kematian.
Ya. Selanjutnya, jika ada teman-teman cuti terkait melaksanakan pernikahan pekerja sendiri. Jadi jika teman-teman menikah, teman-teman mendapatkan hak cuti selama 3 hari kerja. Ya, jadi selama 3 hari teman-teman upahnya tidak terpotong, asalkan ketika masuk teman-teman bisa memberikan bukti terkait surat menikah. Seperti itu ya. Setelah itu ada menikahkan anak kandung atau anak akad yang sah selama cutinya 2 hari kerja. Menghitankan atau baptis anak kandung atau anak akad yang sah selama 2 hari kerja, istri pekerja melahirkan atau keguguran kandungan selama 2 hari kerja, anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia selama 1 hari kerja. Ya, jadi kalau misalkan ada hal keperluan seperti itu, sudah tertera ya berapa lama cuti yang bisa diambil. Ya, dan upahnya tetap dibayarkan atau tidak terpotong asalkan ada bukti ketika teman-teman masuk. Seperti itu ya. Oke, kita next slide. Oke, di sini ada cuti melahirkan ya teman-teman. Jadi cuti hamil itu diberikan selama 3 bulan penuh, yaitu 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan sesudah melahirkan. Jadi cuti hamil diambil setelah dokter atau bidan yang bersangkutan memperkirakan waktu kelahiran bayinya. Ya, seperti itu. Setelah itu ada cuti haid, istirahat haid. Di sini ada karyawan wanita tidak diwajibkan melakukan pekerjaan pada hari pertama dan kedua waktu haid dengan tetap mendapatkan upah, di mana waktu istirahat tersebut harus disertai surat tenaga dari medis. Ya. Oke, kita next slide. Oke, di sini terkait pengupahannya, untuk pembayaran upah untuk karyawan dilakukan pada hari kerja, di terakhir pada bulan yang bersangkutan. Dalam hal pembayaran upah tidak dapat dilaksanakan pada tanggal 31 karena jatuh pada hari libur, maka pembayaran akan dimajukan pada tanggal lain yang diatur kemudian. Ya. Dalam hal pembayaran upah tidak dapat dilaksanakan pada tanggal di atas karena jatuh pada hari libur, maka pembayaran akan dimajukan pada tanggal lain yang diatur kemudian. Pajak penghasilan ditanggung oleh pekerja sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan pengusaha memberikan slip gaji dengan perincian. Ya. Oke, jadi karena tanggal 31 libur, maka akan dimajukan untuk pembayaran upahnya di tanggal 28 karena pembayaran upah itu ada di hari Senin sampai dengan hari Jumat. Oke, kita next slide. Oke, di sini ada fasilitas kesejahteraan, ada fasilitas makan dan fasilitas transportasi. Untuk makan sendiri, karyawan mendapatkan fasilitas 1 kali makan apabila bekerja lebih dari 4 jam. Ya, dan karyawan mendapatkan fasilitas bus jemputan dan akan diatur sendiri untuk titik penjemputan. Gitu ya teman-teman. Yang kedua ada tunjangan hari raya keagamaan atau THR. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016, THR diberikan kepada karyawan yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus atau lebih. Masa kerja 12 bulan lebih mendapatkan 1 bulan upah, sedangkan masa kerja kurang dari 12 bulan diberikan secara proporsional. Jadi kalau sudah bekerja selama 12 bulan lebih sebagai karyawan kontrak ya, itu akan mendapatkan 1 bulan upah ya. Kalau kurang dari 12 bulan akan diberikan secara proporsional. Jadi di sini ada rumusnya, yaitu masa kerja dibagi 12 bulan dikali upah sebelum. Contoh misalnya teman-teman baru bekerja selama 8 bulan, maka teman-teman masukkan saja menggunakan rumus 8 dibagi 12 bulan dikali upah sebulan. Nanti hasilnya itu adalah THR yang teman-teman dapatkan. Seperti itu ya. Oke, untuk THR sendiri, tunjangan ini diberikan selambat-lambatnya adalah 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri kepada seluruh karyawan. Karyawan permanen yang putus hubungan kerja terhitung sejak awal 30 hari atau lebih sebelum jatuh tempo Hari Raya Idul Fitri tidak berhak atas THR. Ya. Bagi karyawan kontrak yang putus hubungan kerja terhitung sebelum jatuh tempo Hari Raya Idul Fitri pada hari H tidak berhak atas THR. Ya. Oke. Yang kita next slide ya teman-teman. Yang ketiga di sini ada pakaian seragam. Ya, untuk pakaian seragam sendiri ini teman-teman akan diberikan sejumlah 2 potong pada saat awal mulai bekerja dan selanjutnya akan diberikan 2 potong setiap tahun. Ya, seragam ini merupakan inventaris perusahaan sehingga bila pekerja keluar harus dikembalikan ke perusahaan lagi. Yang 4 ada kartu pengenal atau ID card. Ya, setiap karyawan diwajibkan memakai kartu pengenal selama berada di lingkungan perusahaan maupun dalam kondisi tugas keluar ke customer seperti itu ya. Oke, kita next slide.
Sini ada peraturan tata tertib, di sini ada kewajiban dan tanggung jawab karyawan. Jadi karyawan juga harus mengetahui apa sih kewajibannya dan tanggung jawab selama bekerja di PT TSSI dan PT Tekno Indonesia. Yang pertama ada wajib menyatakan ketaatannya pada perjanjian kerja bersama, wajib memberikan keterangan secara benar dan lengkap, wajib mengenakan pakaian kerja dan kartu pengenal, wajib mematuhi semua petunjuk, peraturan dan instruksi, wajib melakukan semua tugas dan pekerjaannya. Dilarang meninggalkan tempat kerja pada waktu kerja, wajib memberitahukan info dan menyerahkan bukti-bukti saat tidak masuk kerja. Ya. Setelah itu ada wajib menjaga segala rahasia operasional perusahaan, wajib menjaga dan memelihara barang milik perusahaan, wajib menjaga kebersihan dirinya dan tempat di sekeliling perusahaan, wajib membuang sampah pada tempat yang disediakan, wajib sopan dan santun, wajib bersedia dimutasikan, wajib menyerahkan kepada perusahaan segala barang milik perusahaan, wajib memberitahukan pengunduran diri 30 hari sebelumnya, wajib mentaati peraturan yang berlaku, wajib mengetahui kewajibannya, wajib bersedia diperiksa oleh security saat ya. Jadi tadi yang sudah saya sebutkan adalah kewajiban dan tanggung jawab teman-teman nanti sebagai karyawan di PT TSSI dan PT Tekno Indonesia. Oke, kita next slide. Oke, di sini kita masuk ke peraturan tata tertib. Ada tata tertib dan larangan bagi karyawan. Ya, yang pertama adalah dilarang membawa, membuang atau menggunakan barang atau alat milik dan sisa produksi keluar dari perusahaan tanpa izin. Dilarang melakukan pekerjaan yang bukan tugasnya. Dilarang mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan atau pihak lainnya tanpa izin. Dilarang memperdagangkan atau menjual barang-barang berupa apapun tanpa izin. Dilarang membawa minuman keras, mengedarkan obat-obat terlarang narkotika, judi, berkelahi, membawa senjata api atau tajam, dan melakukan tindak asusila. Dilarang menggunakan fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi. Ya, dilarang meminta hadiah berupa uang dalam kaitan dengan tugas. Dilarang dan tidak diperkenankan merokok di seluruh area perusahaan. Dilarang merubah atau memalsukan data absensi. Dilarang melakukan kebohongan pada atasan. Dilarang mengangkut barang yang bukan milik perusahaan. Dilarang memanipulasi uang bensin atau solar atau karcis tol. Dilarang menggunakan HP pada jam kerja khusus operator. Nah, jadi itu merupakan tata tertib dan larangan bagi karyawan yang bekerja di PT TSSI dan PT Tekno Indonesia. Oke, kita next slide. Di sini ada pelanggaran dan sanksi. Untuk sanksinya yang pertama ada surat teguran, kedua ada surat peringatan pertama, ketiga ada surat peringatan kedua, dan keempat ada surat peringatan yang ketiga. Oke, untuk surat teguran sendiri, ini batas waktu suratnya adalah 3 bulan. Sedangkan untuk surat peringatan pertama, surat peringatan kedua, dan surat peringatan ketiga, batas waktu suratnya adalah 6 bulan. Jika sanksi masa berlakunya masih ada dan karyawan melakukan pelanggaran, maka sanksi akan naik ke tingkat berikutnya. Namun, apabila masa berlaku habis, maka sanksi akan dihitung dari awal. Kita next slide ya. Untuk contoh lainnya, di sini ada karyawan mendapatkan SP1 di bulan Agustus 2019 sampai dengan Februari 2020 ya, selama 6 bulan. Setelah itu karyawan melakukan pelanggaran lagi di bulan Maret 2020. Artinya SP1-nya sudah selesai, baru karyawan tersebut melakukan pelanggaran. Jika seperti itu, maka pelanggaran yang kedua SP-nya akan tetap atau tidak naik. Yaitu kita mulai lagi SP1-nya di Maret 2020 sampai dengan September 2020. Gitu ya. Next slide. Oke, kita masuk ke surat teguran. Surat teguran itu diberikan dan ditandatangani oleh atasan dan berlaku sampai dengan tebusan ke departemen personalnya. Pelanggaran yang dilakukan yang dikenakan sanksi surat teguran yang pertama adalah terlambat masuk lebih dari 3 kali sampai dengan 5 kali dalam sebulan. Kedua, tidak mengikuti training yang diperintahkan atasannya. Tiga, masuk atau keluar perusahaan tidak izin dengan atasannya atau tidak sepengetahuan HRD departemen. 4, melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kotor atau tidak rapi karena pekerjaan.
Kelima, mengenakan pakaian kerja secara tidak benar atau sembarangan. Oke, kita masuk ke next slide selanjutnya. Di sini ada surat peringatan pertama. Surat peringatan pertama dibuat dan dikeluarkan oleh perusahaan yang ditandatangani oleh Kepala Departemen dan Departemen Personalia atau HRD dan diberikan. Pelanggaran yang dikenakan sanksi surat peringatan pertama yaitu terlambat masuk kerja lebih dari 5 kali, kurang dari 8 dalam sebulan. Mangkir 1 hari dalam sebulan. Pada masa berlaku surat teguran, pekerja melakukan pelanggaran kembali yang dapat diberikan sanksi surat teguran atau surat peringatan pertama. Mengambil keputusan yang bukan wewenangnya, pada waktu kerja tidak mengenakan pakaian kerja dan perlengkapan lainnya yang ditentukan perusahaan. Meninggalkan pekerjaan tanpa izin atasannya, bekerja tidak sesuai prosedur standar operasi yang ditentukan baginya. Tidak melaporkan kepada atasannya tentang adanya informasi dari customer yang diketahui dapat merugikan perusahaan. Tidak mentaati perintah yang layak dari atasannya, tidak mematuhi peraturan tentang kebersihan dari kerapian tempat kerja, alat-alat kerja, dan lingkungan perusahaan. Mengadakan pertemuan, memasang pengumuman, pamflet, dan lain sebagainya tanpa izin dari pimpinan perusahaan. Mengucapkan kata-kata yang tidak sopan atau menulis sesuatu yang tidak pada tempatnya di lingkungan perusahaan. Memperpanjang cuti atau libur massal tanpa izin atasan. Melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat digolongkan sebagai perbuatan tidak patut. Khusus untuk level operator, dilarang menggunakan handphone pada jam kerja. Untuk karyawan non-operator akan diatur oleh departemen masing-masing. Karyawan dilarang untuk menginstal software apapun selain yang ditentukan oleh perusahaan. Pelanggaran yang belum tercantum dengan bobot yang sama dengan pelanggaran poin A sampai dengan poin D. Jadi itu merupakan hal-hal yang jika karyawan lakukan akan mendapatkan surat peringatan tersebut. Oke, kita masuk next slide ke surat peringatan kedua. Ya, surat peringatan kedua dibuat dan dikeluarkan perusahaan yang ditandatangani oleh Kepala Departemen dan Departemen Personalia atau HRD dan diberikan kepada karyawan berlaku selama 6 bulan. Pelanggaran yang kena sanksi peringatan kedua yaitu terlambat masuk kerja 8 kali kurang dari 15 kali dalam sebulan, mangkir 3 hari dalam 1 bulan, melindungi karyawan lain yang melakukan pelanggaran, masa berlaku surat peringatan pekerja melakukan pelanggaran kembali yang dapat diberikan sanksi surat peringatan pertama atau surat peringatan kedua. Ceroboh dalam bekerja yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Istirahat pada jam kerja tanpa izin atasannya, berperilaku tidak sopan atau kurang menghargai atasan, menggunakan waktu, perlengkapan atau fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi tanpa izin dari pimpinan perusahaan atau perintah dari atasan yang berwenang, merobek, mengotori, dan menghilangkan pengumuman atau pesan perusahaan tanpa izin dari pimpinan perusahaan atau perintah dari atasan yang berwenang. Mempergunakan peralatan atau fasilitas perusahaan secara serampangan, memberikan keterangan secara lisan atau tertulis yang tidak benar kepada atasan atau perusahaan, menolak perintah yang layak dari atasan. Pelanggaran yang belum tercantum dengan bobot yang sama dengan pelanggaran poin A sampai dengan poin L. Jadi itu ya teman-teman, hal-hal yang jika teman-teman lakukan akan mendapatkan surat peringatan kedua. Oke, kita next slide. Kita masuk ke surat peringatan ketiga. Jadi surat peringatan ketiga dibuat dan dikeluarkan oleh perusahaan yang ditandatangani oleh Kepala Departemen dan Departemen HRD diberikan kepada karyawan dengan masa berlaku 6 bulan. Pelanggaran yang dikenakan sanksi surat peringatan ketiga yaitu terlambat masuk kerja 15 kali dalam sebulan, mangkir 4 hari dalam 1 bulan. Pada masa berlaku surat peringatan kedua, pekerja melakukan pelanggaran kembali yang dapat diberikan sanksi surat peringatan kedua dan atau surat peringatan ketiga. Membawa senjata tajam atau senjata api ke dalam lingkungan perusahaan, melakukan tindakan yang dapat menimbulkan keonaran dan ketidakserasian yang dapat merugikan perusahaan. Istirahat atau melakukan kegiatan lain yang tidak berhubungan dengan pekerjaan tanpa izin dari atasan. Tidur pada saat jam kerja. Memindahkan barang milik perusahaan dari tempatnya dengan niat untuk memiliki. Tidak cakap melakukan pekerjaan walaupun sudah pindah ke bagian lain. Sengaja memboroskan waktu kerja atau barang milik perusahaan. Menggunakan karyawan bawahan pada waktu kerja atau barang yang dikuasai oleh perusahaan untuk kepentingan diri sendiri atau untuk kepentingan pihak lain.
menolak mutasi yang ditetapkan oleh perusahaan, melakukan perbuatan yang dapat merugikan nama baik perusahaan, mengajak tamu pribadi atau pihak luar masuk ke lingkungan perusahaan tanpa izin pimpinan perusahaan. Pelanggaran yang belum tercantum dengan bobot yang sama dengan pelanggaran poin A sampai dengan poin B. Ya, jadi itu merupakan hal-hal yang jika dilakukan oleh teman-teman akan mendapatkan surat peringatan ketiga. Oke, kita next slide. Kita masuk ke pemutusan hubungan kerja seketika. Ya, jadi hal-hal berikut yang dapat membuat teman-teman jika melakukan akan mendapatkan sanksinya yaitu pemutusan hubungan seketika, yaitu setiap karyawan yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib perusahaan, pelanggaran hukum dan merugikan perusahaan dapat dikenakan sanksi pemutusan hubungan kerja dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Pelanggaran yang mengakibatkan putusnya hubungan kerja adalah penggelapan, pencurian, penipuan, pemalsuan, dan lain sejenisnya yang merugikan perusahaan atau rekan sekerja. Melakukan penganiayaan terhadap pimpinan atau atasan atau sesama karyawan. Mempengaruhi pimpinan, atasan, atau teman sekerja untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang melanggar hukum atau merugikan perusahaan. Merusak barang milik perusahaan baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Membongkar rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara. Melakukan perbuatan asusila di tempat kerja, melakukan perkelahian di perusahaan, mencemarkan nama baik perusahaan, pimpinan perusahaan beserta keluarganya, berjudi, minum minuman keras, atau mabuk, madat, menyalahgunakan obat-obat terlarang di lingkungan perusahaan, atau akibatnya terbawa sampai lingkungan perusahaan. Dengan sengaja atau tidak sengaja merusak, membiarkan diri atau orang lain di lingkungan perusahaan dalam keadaan bahaya. Tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 5 hari berturut-turut. Menerima uang komisi dari pihak ketiga. Oke, kita lanjut, next slide. Oke, kita lanjut. Di sini ada pembebasan tugas sementara atau skorsing, ya, yaitu tindakan terhadap pekerja yang melakukan kesalahan besar atau pelanggaran berat atas tata tertib yang diatur dalam perjanjian kerja bersama ini, atau setelah mendapatkan peringatan berulang kali. Tindakan terhadap pekerja yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja atau menunggu putusan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industri. Tindakan merumahkan pekerja karena keadaan perusahaan yang memaksa. Selama masa pembebasan tugas sementara, karyawan wajib melapor ke perusahaan setiap hari kerja pada waktu kerja yang ditetapkan oleh perusahaan. Selama masa pembebasan tugas sementara, pihak pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja yang bersangkutan. Skorsing diberikan paling lama 6 bulan. Ya, jadi karena hal-hal tersebut ya yang bisa membuat karyawan akan diskorsing atau pembebasan tugas sementara. Oke, next slide. Kita masuk ke pemutusan hubungan kerja. Ya, pemutusan hubungan kerja adalah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan atau karyawan untuk memutuskan hubungan kerja. Putusnya hubungan kerja dapat terjadi dalam hal peningkatan sanksi pelanggaran dari surat peringatan ketiga yang jenis dan atau berat pelanggarannya sama dalam masa percobaan, sakit berkepanjangan setelah melampaui 12 bulan, berakhir jangka waktu kerja yang diperjanjikan, mengundurkan diri. Dalam hal ini pekerja harus memberitahukan pengunduran dirinya kepada perusahaan sedikitnya 30 hari sebelumnya dan tidak dapat diperhitungkan dengan masa cuti yang diambil. Meninggal dunia, tidak mampu bekerja karena kesehatannya sudah tidak mampu lagi. Karyawan telah mencapai usia pensiun atau umur 56 tahun dalam hal karyawan yang bersangkutan masih diperlukan oleh perusahaan dan karyawan bersedia, maka hubungan kerja dapat dilanjutkan dengan perjanjian kerja waktu tertentu setelah hak pensiunnya diselesaikan. Penentuan umur didasarkan atas tanggal lahir yang diberikan pekerja pada waktu melamar atau data yang ada di personalnya atau KTP. Pelanggaran atas tata tertib atau perjanjian kerja bersama dan perusahaan terpaksa mengadakan pengurangan tenaga kerja. Jadi karena hal tersebut ya yang tadi sudah saya jelaskan akan membuat putusnya hubungan kerja teman-teman dengan perusahaan. Nah, oke, kita next slide. Kita masuk ke tata cara penyampaian keluh kesah. Jadi teman-teman jika ada keluh kesah, teman-teman bisa sampaikan, tetapi harus tahu tata cara penyampaian keluh kesah ya. Yang pertama adalah karyawan harus membicarakan dan menyelesaikan dengan atasan langsung.
Ya, jadi kalau misalkan langkah pertama tidak berhasil, maka dengan sepengetahuan atasannya, karyawan yang bersangkutan menyampaikan ke atasan yang lebih tinggi secara lisan ataupun tulisan. Apabila langkah kedua tidak berhasil, maka karyawan bersangkutan dapat menyampaikan langsung ke Departemen Personilnya untuk menyelesaikan secara bersamaan dengan pimpinan perusahaan. Apabila langkah ketiga tidak berhasil, maka dianggap terjadi perselisihan perburuan dan diselesaikan berdasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku. Selama proses penyelesaian perselisihan, pihak perusahaan dan pihak karyawan wajib menjaga agar kegiatan perusahaan tetap berlangsung lancar dan aman. Oke, jadi itu adalah sampai ke poin terakhir terkait materi peraturan perusahaan. Ya, jadi teman-teman tadi sudah mendengarkan dengan seksama terkait materi-materi apa saja yang kita bahas di peraturan perusahaan. Ya, semoga teman-teman bisa memahami betul ya materi tersebut dan bisa mengimplikasikannya saat sudah bekerja di PT TSSI dan PT Guru Indonesia. Kalau begitu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.